Akhirnya kabar yang selama ini dinanti oleh ribuan bahkan jutaan orang di seluruh penjuru Indonesia, benar-benar datang juga. Bukan isu palsu, bukan gosip, dan jelas bukan janji kosong. Dana pesangon serta dana pensiun resmi mulai dicairkan minggu ini. Ya, betul, minggu ini juga. Buat kamu yang selama ini penasaran, kapan sih cairnya? Saya pun termasuk yang ikut menunggu lama, bahkan sempat hampir putus asa, karena berita yang simpang siur di berbagai grup WhatsApp. Sekarang waktunya kamu dengarkan baik-baik. Dalam video ini, kita akan bahas secara lengkap dan gamblang siapa saja yang berhak atas dana pesangon dan dana pensiun kali ini. Dari instansi mana saja penerimanya, kapan tepatnya dana tersebut akan dikirim ke rekening masing-masing, dan bagaimana cara memastikan apakah kamu masuk daftar penerima. Kita semua tahu, banyak di antara kamu yang sudah mengabdi bertahan-tahan sebagai PNS, ASN ataupun pegawai BUMN. Sekaranglah saatnya kamu menerima hakmu yang sah. Tapi yang sering bikin bingung, informasi resminya kadang terlambat, tidak jelas, atau sulit diakses. Banyak juga yang sudah bolak-balik ke bank atau ke kantor instansi, tapi tetap belum ada kejelasan. Nah, itu sebabnya video ini penting banget. Karena kami sudah mengumpulkan data dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Lalu kami jelaskan dengan bahasa sederhana, bukan istilah teknis yang malah bikin bingung. Ini bukan cuma soal uang pesangon, tapi soal hak kamu atas kerja panjang penuh dedikasi dan pengorbanan. Dan buat kamu yang belum tahu, tahun ini, proses pencairan dana dilakukan melalui sistem digital disburse. Artinya uang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing, tanpa perlu datang ke kantor atau antre. Tapi tentu saja, ada beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Disinilah banyak orang sering kelewat informasi penting. Jangan sampai kamu jadi salah satu yang ketinggalan hanya karena kurang update. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai habis, karena di bagian berikutnya kami akan tampilkan daftar lengkap penerima tahap pertama termasuk nama instansi, wilayah, serta link resmi untuk mengecek status penerima. Kalau kamu, orang tua kamu, atau bahkan tetangga kamu termasuk dalam kategori ini, jangan simpan info ini sendiri. Sebarkan sekarang juga, karena bisa jadi hari ini adalah hari besar yang selama ini kamu tunggu. Jadi langsung saja, kita bahas hal yang paling sering ditanyakan. Kapan tepatnya dana pesangon dan dana pensiun ini cair? Nah, berdasarkan pernyataan resmi dari pihak terkait, proses pencairan sudah mulai berjalan sejak hari Senin minggu ini. Artinya, secara bertahap, para penerima manfaat bisa mulai melihat saldo rekening mereka bertambah mulai hari ini atau dalam beberapa hari ke depan. Tapi ingat, karena proses ini dilakukan bertahap dan terstruktur, tidak semua orang akan menerima di hari yang sama. Sebagian mungkin dapat lebih dulu, sementara lainnya menyusul beberapa hari berikutnya. Hal ini wajar, mengingat jumlah penerima yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang di seluruh Indonesia. Pencairan kali ini menggunakan sistem digital disbursement. Jadi dana langsung dikirim ke rekening masing-masing tanpa perlu datang, tanpa antrean panjang, dan tanpa mengisi formulir yang rumit. Namun tetap ada beberapa hal penting yang harus dipastikan sebelum dana benar-benar masuk. Salah satunya, data rekening kamu harus sesuai dengan data yang tercatat di sistem. Jika ada kesalahan nama, nomor rekening yang salah, atau rekening sudah tidak aktif, maka proses pencairan bisa tertunda. Karena itu penting sekali buat kamu segera memeriksa ulang data pribadi, terutama jika kamu merasa termasuk penerima. Sekarang, siapa sebenarnya yang berhak menerima dana ini? Dana tersebut ditujukan bagi mereka yang telah pensiun atau diberhentikan secara resmi dari instansi pemerintah, BUMN, atau lembaga negara lainnya, termasuk juga pegawai non-ASN yang terdaftar dalam program pensiun tertentu, serta termasuk juga beberapa kategori khusus, seperti pegawai honorer, yang sudah memenuhi ketentuan masa kerja. Nah, untuk tahun ini, pencairan difokuskan pada dua kelompok utama. Pertama, para pensiunan yang telah melengkapi seluruh berkas administrasi dan lolos proses verifikasi. Kedua, mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pensiun dini akibat restrukturisasi lembaga ataupun efisiensi anggaran. Beberapa instansi yang sudah dipastikan mulai menyalurkan dana kepada pegawainya antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, Telkom, dan beberapa perusahaan daerah yang sebelumnya menjalani program rasionalisasi pegawai. Untuk wilayah, hampir seluruh provinsi kini sudah masuk tahap pencairan. Meskipun tahap pertama memang dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Daerah lainnya akan menyusul dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kalau kamu belum menerima, bukan berarti kamu tidak termasuk penerima, bisa saja hanya menunggu giliran saja. Yang menarik, untuk pertama kalinya pemerintah bekerja sama dengan sejumlah bank nasional dan bank daerah dalam proses penyaluran kali ini. Beberapa di antaranya termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI,
BTN, serta Bank Pembangunan Daerah seperti Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, dan beberapa lainnya. Kolaborasi ini membuat prosesnya jadi jauh lebih cepat dan saling terintegrasi. Terlebih, kini semua sistem perbankan sudah terkoneksi langsung dengan data milik Badan Kepegawaian Negara dan instansi masing-masing. Jadi, buat kamu yang rekeningnya tercatat di bank-bank tersebut, kemungkinan besar akan menerima dana lebih awal dibanding lainnya. Namun tentu saja ada hal-hal penting yang harus kamu pastikan dulu sebelum berharap saldo bertambah. Yang pertama dan paling mendasar adalah memastikan bahwa kamu benar-benar terdaftar sebagai penerima pada tahap ini. Nah, inilah bagian yang sering bikin orang bingung, karena daftar penerima tidak dipublikasikan secara terbuka di media sosial, melainkan hanya disampaikan melalui jalur resmi masing-masing instansi. Untuk mengetahuinya, kamu bisa melakukan pengecekan lewat portal resmi instansi tempat kamu pernah bekerja, atau melalui email resmi jika sebelumnya sudah mengisi formulir digital pensiun. Beberapa instansi juga mengirimkan notifikasi resmi melalui SMS atau WhatsApp, tapi perlu hati-hati pastikan pesan yang kamu terima memang berasal dari sumber resmi. Jangan sampai tertipu oleh oknum yang menyamar sebagai pihak instansi, karena sekarang sedang marak modus penipuan yang berpura-pura melakukan verifikasi dana pensiun. Biasanya mereka meminta data pribadi seperti NIK, nomor rekening, bahkan kode OTP yang seharusnya kamu rahasiakan. Jadi, sekali lagi, kalau kamu menerima pesan atau panggilan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah, namun bersikap mendesak, atau meminta kamu mentransfer sejumlah uang agar pencairan lebih cepat, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Ingat baik-baik, proses pencairan dana pesangon maupun dana pensiun tidak dipungut biaya sepeser pun. Semuanya gratis dan langsung ditransfer ke rekening penerima yang sudah terdaftar. Lalu bagaimana kalau sampai sekarang kamu belum menerima kabar apapun? Apakah itu berarti kamu tidak termasuk penerima? Tidak selalu begitu, karena banyak juga kasus di mana seseorang sebenarnya masuk daftar penerima, tapi datanya belum diperbarui di sistem. Misalnya, kamu pindah alamat, mengganti nomor ponsel, atau menutup rekening lama dan membuka yang baru, namun belum melaporkannya ke pihak instansi atau belum diinput ulang ke dalam sistem. Nah, inilah sebabnya kenapa konfirmasi manual itu penting banget dilakukan. Beberapa instansi kini menyediakan hotline khusus bagi para penerima yang ingin memastikan status pencairan. Kamu bisa langsung menelpon atau mengirimkan pertanyaan ke bagian kepegawaian atau keuangan di instansi tempat kamu terakhir bekerja. Kalau kamu merasa sudah memenuhi semua syarat, tapi dana belum juga masuk, kamu juga bisa langsung datang ke kantor cabang bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Terutama jika kamu memiliki bukti seperti surat pensiun resmi atau surat pemutusan hubungan kerja. Biasanya pihak bank akan membantu memeriksa apakah namamu sudah tercantum dalam sistem pencairan atau belum. Bahkan beberapa bank kini menyediakan layanan pengecekan langsung di counter khusus. Kamu cukup datang membawa KTP buku tabungan dan dokumen pendukung lainnya, lalu petugas akan membantu melakukan verifikasi status pencairanmu. Selain itu, perlu diingat juga bahwa jumlah dana yang diterima tiap penerima bisa berbeda-beda. Semua tergantung dari lama masa kerja, jabatan terakhir, dan status kepegawaian masing-masing. Jadi jangan heran kalau rekan kerja kamu dulu mendapatkan jumlah yang lebih besar atau lebih kecil dari kamu. Itu wajar, karena semua sudah dihitung berdasarkan formula resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan instansi terkait. Dana pesangon biasanya dihitung dari gaji pokok terakhir, ditambah tunjangan masa kerja, serta komponen tambahan lain jika ada kompensasi tertentu. Sedangkan dana pensiun dihitung berdasarkan skema program pensiun yang diikuti selama masa aktif bekerja. Beberapa orang juga akan mendapatkan tambahan dari iuran pribadi, terutama bagi peserta program seperti Taspen, dana pensiun BUMN, atau BPJS Ketenagakerjaan. Oh ya, satu hal penting yang perlu kamu ketahui, pencairan ini tidak hanya berlaku untuk penerima yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, jika pegawai yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka dana pesangon atau pensiunnya akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Namun tentu saja prosesnya sedikit lebih panjang karena membutuhkan sejumlah dokumen, seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, serta legalisasi dari pihak kelurahan atau kecamatan. Jadi, jika kamu adalah anak, pasangan, atau keluarga dari seseorang yang telah wafat, dan kamu yakin almarhum berhak atas dana ini, segera urus dokumennya ke instansi terkait dalam waktu dekat. Pastikan juga kamu terus mengikuti perkembangan terbaru terkait proses pencairan ini, termasuk informasi tentang gelombang berikutnya, perubahan kebijakan, dan panduan klaim bagi mereka yang belum menerima. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena dalam waktu dekat, kami juga akan membuat video panduan lengkap
Langkah demi langkah cara mengecek status penerima dana pensiun secara online, beserta tampilan situs dan formulir yang perlu kamu isi. Sebagai penutup, ada satu pesan penting dari kami. Berapapun nominal yang kamu terima, gunakan uang itu dengan bijak. Ingat, ini adalah hasil dari kerja keras dan pengabdianmu selama bertahun-tahun. Jangan langsung habiskan untuk hal-hal konsumtif yang tidak perlu. Sebaiknya sisihkan sebagian untuk dana darurat, sebagian lagi untuk investasi jangka panjang, atau untuk memulai usaha kecil yang bisa menopang kehidupanmu di masa pensiun. Dan yang paling utama, tetap waspada. Hanya gunakan jalur resmi, dan jangan pernah memberikan data pribadi kamu ke pihak yang tidak jelas.